Halo Teknolovers, kerasnya kehidupan di Jakarta mengundang banyak pihak ingin menguasai suatu wilayah, lalu menjadi sosok paling disegani. Kelompok preman tentu saja memasang badan dengan memamerkan kekuatan mereka. Jumlah pasukan jadi simbol kehebatan, terlebih ketua pasukan yang sosoknya dikenal tidak takut mati. Dua kelompok preman yang paling ditakuti di Tanah Abang, ada kubu Hercules dan John Kay. Kedua ketua gangster ini juga pernah terlibat adu jotos memperebutkan kekuasaan yang menyebabkan kegaduhan. Lantas manakah preman terkuat di Jakarta? Teknologi populer akan menduelkan antara si jagoan Hercules versus John Kay. Hercules Rosario Marshall alias Hercules, gangster asal Timor Timur yang berkiprah sebagai sosok ditakuti di Indonesia, khususnya di Jakarta. Pria kelahiran 27 Mei 1968 ini pernah disangka anggota Kopassus karena di masa-masa perpecahan wilayah Timor Timur yang kini berubah nama menjadi Timor Leste, ia bekerja sebagai portir untuk TNI Angkatan Darat. Memiliki jiwa petarung ketika hengkang ke Jakarta sekitar tahun 80-an. Perlahan Hercules mengumpulkan anggota untuk membentuk kelompok preman dengan maksud menertibkan wilayah Tanah Abang. Tak heran ia sering berurusan dengan pihak berwajib karena pemerasan hingga penyerangan terhadap petugas. Tapi keberuntungan memihak pada Hercules. Ia lolos dari maut. Julukan manusia setengah dewa pun diberikan padanya. Namun jangan salah, tampil dengan perawakan sangar, pria berambut ikal ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal itulah yang membuat Hercules menerima penghargaan Bintang Seroja dari pemerintah saat bergerilya di Timor Timur. Memiliki kelompok gangster tidak menjadikan Hercules benar-benar menguasai wilayah Jakarta seutuhnya. Ada pihak yang akan menantang dengan kekuatan yang tak kalah hebat. Namanya John Revra atau dikenal dengan sebutan John Kay. Pria asal Kepulauan Kay, Maluku Tenggara yang lahir pada 10 September 1969 ini hijrah ke Jakarta tahun 1991. Kerasnya hidup di ibu kota malah membuatnya terperangkap pergaulan buruk. Pernah terlibat kasus yang menghilangkan nyawa seseorang tahun 1992 dan divonis 5 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, ia pun membangun kekuatan dengan mengumpulkan banyak bawahan. Ia lalu mengawali karirnya sebagai penagih hutang melalui organisasi yang ia dirikan tahun 2000 bernama Angkatan Muda Kay atau AMKay. Bisnis yang ia jalankan sukses dan menjadi salah satu organisasi geng terbesar di Jakarta bersama dengan geng Hercules dan Basri Sangaji. Jika Hercules disebut manusia setengah dewa, John Kay diberi julukan Godfather Jakarta berkat praktik bisnisnya yang bergaya mafia dan sebisa mungkin menghindari penuntutan. Menjadi gangster maka bersiaplah melewati hari-hari penuh dengan tantangan. Perseteruan akan selalu hadir hingga menuju hal rumit yang berujung pada jurang kehidupan kelam, yakni jeruji besi. Hal itu pula yang dirasakan John Kay. Keluar masuk penjara sudah jadi hal biasa baginya. Ia pernah masuk bui tahun 2004 akibat keterlibatannya dalam kematian Basri Sangaji. John Kay kembali ditangkap lagi 2008 oleh Detasemen Khusus Anti Teror di Desa Ohoijang, Tual, Maluku atas kasus mengenaskan melenyapkan nyawa saudara kandungnya. Tahun 2010 kelompok John Kay terlibat kerusuhan melawan kelompok Flores ND yang dipimpin Talib Makarim. Kemudian tahun 2012 terlibat dalam tewasnya Direktur Sanex Steel Mandiri, Tan Hari Tantono. Hukuman 16 tahun penjara dijatuhkan pada John Kay. John dibebaskan bersyarat pada 26 Desember 2019, yang seharusnya dipenjara sampai tahun 2028. Sayangnya tahun 2020 ia kembali ditangkap karena terjerat kasus penembakan kerabatnya sendiri, Nus Kay, dipicu ketidakpuasan pembagian uang hasil penjualan tanah. Tak jauh dari pahitnya kehidupan John Kay, Hercules juga menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan. Ia sampai harus kehilangan satu tangannya saat berusia 12 tahun setelah terjadi serangan di Ainaro 1978 yang menewaskan orang tuanya.
Ketika masih bekerja sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer TNI di Timur Timur, saat hendak mengirimkan logistik untuk tentara di sana, helikopter yang ditumpangi Hercules mengalami kecelakaan. Tangan kanannya terluka parah dan harus dilarikan ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tak tahan dengan perawatan di rumah sakit, Hercules memilih kabur dan hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang hingga jadi seorang preman. Demi menyambung hidup, Hercules menjalankan bisnis perikanan di Muara Batu, Jakarta Utara. Ia juga membangun sekolah dan aktif dalam kegiatan sosial. Mendirikan organisasi masyarakat atau ormas bernama Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Sebagai makelar tanah, sejumlah properti besar ibu kota bekerja sama dengan Hercules dalam memburu tanah di ibu kota. Dari sini ia mampu mengantongi keuntungan hingga 3 miliar rupiah. Sementara kekayaan John Kay dikumpulkan sejak ia mengenal kehidupan malam. Ia pernah bekerja dari satu pub ke pub lainnya sekitar tahun 1988. Profesi satpam juga pernah dilalui. Kala itu ia memperoleh gaji 200.000 per bulan. Namun beringasnya pria ini, ia tak pernah ingin mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan pengurusan tanah serta menyangkut narkoba. Melansir berbagai media, Hercules memiliki uang miliaran rupiah dan aset berupa rumah mewah di perumahan Kebun Jeruk Indah, Jakarta Barat. Ia juga punya rumah megah di Desa Langut, Kecamatan Loh Benar, Indramayu, kampung istrinya Nia Dania. Lahannya seluas 3.000 meter persegi, ia membangun rumah seluas 500 meter persegi. Sementara di Indramayu, Hercules memiliki sekitar 30 hektar sawah, tambak, dan usaha perikanan. Nah, tahun 2000-an ia mendirikan perusahaan jasa keamanan PT Titu Harmoni. Hercules sebagai komisaris utama membawahi 200 karyawan yang sebagian besar anak buahnya saat masih jadi preman di Tanah Abang. Berbeda dengan John Kay, sejumlah mobil terparkir di rumahnya yang terletak di Perumahan Titian Indah Blok N1 nomor 2 RT 312 Bekasi. Tampak mobil mewah BMW berwarna silver senilai miliaran rupiah. Honda Jazz yang diperkirakan seharga 120 juta, dan Jeep Rubicon senilai 1,4 miliar rupiah. Diketahui rumah di kawasan itu memiliki harga jual berkisar 600 juta hingga 1 miliar lebih. Ingin hidup damai, Hercules kini telah meninggalkan dunia kelamnya. Ia bersama istri tercinta mulai mendalami ilmu agama. Pelan-pelan menjalankan puasa sunnah Senin Kamis, sedekah Jumat, dan mengundang anak yatim ke rumahnya. Hercules sadar betul hakikat kehidupan yang sementara ini. Bertobat jadi jalan tepat baginya untuk menempuh kehidupan akhirat kelak. Sedangkan John Kay saat ini harus mendekam di bui usai dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Karena terbukti menjadi otak penyerangan di Grand Lake City, Tangerang, dan Duri Kosambi, Jakarta Barat, hingga menelan korban jiwa. Itulah lika-liku kehidupan dan kekayaan yang dimiliki Hercules serta John Kay. Akankah John Kay bisa himself seperti Hercules? Jadi mana jagoan sesungguhnya? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Like dan share juga video ini. Terima kasih.